Selamat mengikuti kembali di channel saya Banon Gautama. Ini adalah bab 2, bagian kedua dari buku Strawberry Generation penulis Renald Kasali. Mari kita mulai. Bagian kedua, High Tech and High Touch Parenting. Kala teknologi mengubah keluarga kita. Sambil menyaksikan kekalahan Hillary Clinton, kali ini saya ingin membahas topik yang ringan-ringan saja. Mudah-mudahan Anda berkenan. Mari kita mulai. Kadang saya tertawa geli menyaksikan kelakuan orang-orang yang begitu bersemangat menjalani gaya hidup baru. Seperti dalam beberapa cerita ini. Seorang suami mendampingi istrinya yang tengah melahirkan. Dia ikut masuk ke ruang bersalin. Kalau dulu dokter pasti melarang siapapun masuk ke ruang bersalin. Sekarang tidak lagi. Suami boleh ikut masuk. Apa yang dilakukan sang suami? Dengan kameranya, dia mengabadikan momen-momen bersejarah tersebut. Jadi, ketika sang istri berjuang habis-habisan, sang suami habis-habisan sibuk mencari sudut pengambilan gambar, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Lalu sang bayi pun lahir. Lagi sang suami sibuk merekam jabang bayi tersebut. Dia mencari momen terbaik, yakni tangisan pertama. Selesai? Belum. Setelah semua gambar dia dapatkan, sang suami masuk ke tahap berikutnya. Dia sibuk mengunggah penggalan videonya ke YouTube dan mengeposkan informasi soal istrinya yang melahirkan ke beberapa media sosial. Setelah mengunggah, baru dia menemui istrinya. Apakah sang istri marah? Rupanya tidak juga. Dia malah bertanya, apakah suaminya berhasil mendapatkan gambar yang bagus? Apakah penggalan videonya sudah diunggah? Gila bukan? Itu satu cerita. Saya tambahkan satu cerita lagi. Kali ini soal asisten rumah tangga. Mungkin sebagian Anda lebih terbiasa dengan istilah pembantu rumah tangga. Apa yang dilakukan sang pembantu? Ketika bel pintu rumah berdentang, pembantu tadi keluar membukakan pintu. Rupanya ada tamu yang ingin bertemu dengan majikannya. Kemudian sang pembantu mempersilahkan tamunya duduk. Lalu di depan sang tamu, dia mengirimkan WhatsApp ke majikannya, mengabarkan bahwa ada tamu yang sudah menunggu. Bagaimana reaksi Anda terhadap ulah sang tamu? WA tadi juga bukan yang pertama. Kali lain ketika selesai memasak makan siang untuk majikannya, dia segera mengirimkan WhatsApp ke majikannya. Isinya, Bapak atau Ibu, makanan sudah siap. Silahkan turun. Kamar majikannya memang ada di lantai 2, lantas muncul pula WA lainnya. Lewat dua cerita tadi, saya sebetulnya ingin menggambarkan perubahan yang tengah terjadi di masyarakat. Perubahan yang kadang membuat kita tidak siap menghadapinya. Pertama, soal suami yang merekam detik-detik bersejarah ketika istrinya melahirkan. Dulu, melahirkan adalah peristiwa yang sangat privat. Oleh karena itu, dokter melarang siapapun masuk ke ruang bersalin, kecuali pihak yang memang berkepentingan. Kini, teknologi membuat peristiwa tersebut bahkan diunggah ke ruang publik melalui media sosial. Lalu para dokter pun tidak berdaya untuk melarang. Kalau dilarang, pasien akan pindah ke rumah bersalin sebelah. Jadi mereka harus kompromi dengan perilaku pasien yang semakin narsis tersebut. Baiklah, kedua, soal
asisten rumah tangga tadi. Siapkah kita menghadapi perilaku sang asisten rumah tangga yang memberikan informasi ke Anda via WhatsApp atau Line? Saya tidak yakin. Sebagian Anda mungkin menganggap perilaku itu kurang sopan. Saya anjurkan, bersiaplah Anda menerima kenyataan tersebut. Anda dipaksa berkompromi dengan perilaku sang asisten rumah tangga tadi. Apalagi sekarang ini tidak mudah untuk mendapatkan asisten rumah tangga yang gesit, jujur, dan loyal. Terlebih jika suami dan istri sama-sama bekerja. Kalau Anda bisa kompromi, saya yakin ada banyak plus minusnya. Sekarang coba bayangkan begini. Anda sedang menjamu tamu dan kehabisan topik untuk dibahas. Semua terdiam sambil senyum-senyum. Lalu masuk line dari asisten rumah tangga. Isinya pendek, yaitu Trump menang. Di bawahnya ada tautan berita tentang kemenangan Donald Trump dalam pemilu di Amerika Serikat. Wah, Anda jadi punya topik untuk dibahas, bukan? Lalu, dari mana asisten rumah tangga Anda tahu soal pentingnya info tadi? Mungkin dia secara diam-diam menyimak acara TV yang suka Anda tonton dan meneruskannya ketika mendapatkan info soal kemenangan Donald Trump tersebut dari Line Today. Jadi jangan remehkan asisten rumah tangga Anda. Media sosial bisa saja membuatnya semakin pintar. Memang bisa juga sebaliknya. Kalau mereka dihasut para pemelintir yang semakin merajalela belakangan ini. Lewat media sosial pula, asisten rumah tangga mungkin jadi orang paling tahu soal gosip-gosip yang beredar di seputar kompleks perumahan Anda. Sebab dia selalu bergunjing bahkan dengan sesama asisten rumah tangga. Sementara Anda sama sekali tidak punya waktu untuk ngobrol dengan tetangga sebelah rumah. Bisa jadi mungkin Anda sama sekali tidak kenal dengan tetangga sebelah. Baiklah, sekarang kita bahas isu yang lain. Anda pernah dengar ungkapan yang berbunyi, teknologi mendekatkan yang jauh tetapi sekaligus menjauhkan yang dekat. Saya punya teman orang Batak. Dia dengan bangga bercerita soal grup WA dengan nama marganya. Melalui grup WA tersebut, dia bisa saling berbagi cerita dengan saudara-saudaranya di kampung halaman di Sumatera Utara. Sekarang, meski dia berada di Jakarta, apapun yang terjadi di kampungnya sana bisa langsung dia ketahui. Setiap kali menerima kabar di grup WA, hatinya langsung hangat. Sebaliknya, berkat ponsel pula, kita bisa menemukan dengan mudah satu keluarga duduk mengelilingi meja makan di sebuah restoran papan atas di Jakarta, tetapi masing-masing berdiam diri dengan mata terus menatap layar gawainya, bukan saling bicara. Saya tidak mau langsung menyimpulkan bahwa teknologi ternyata telah memecah belah keluarga. Itu tudingan yang terlalu berat. Hanya kalau kita sama sekali tidak peduli dengan persoalan semacam ini, rasanya juga keliru. Apalagi belum lama berselang, kita sebagai keluarga besar Indonesia nyaris terpecah belah akibat informasi yang dipenggal-penggal, entah disengaja atau tidak. Celakanya, sebagian bangsa kita tergolong bersumbu pendek, alias gampang meledak atau cepat marah. Jadi informasi yang sepenggal itu langsung dia telan tanpa dikunyah. Sejatinya, kekuatan suatu negara, juga di Indonesia, ada di rumah-rumah tangganya. Maaf, pastikan asisten rumah tangga Anda juga menjadi bagian dari keluarga. Kalau setiap rumah tangga beres, dialognya lancar dan terbuka, hampir pasti keluarga tersebut tidak bakal gampang dipecah belah. Sebaliknya, kalau keluarga tersebut sibuk sendiri-sendiri, gosip kecil sekalipun bisa membuatnya meledak. Kita tentu tidak mau memiliki rumah tangga yang seperti ini.
Kalau ingin anak hebat, orang tua harus berubah. Saya sebenarnya sangat tertarik pada cerita dosen UNER yang sayang saya tidak tahu namanya. Di beberapa WhatsApp, saya baca rekaman momen yang dia catat saat menerima seorang siswa SLB yang mencari alamat. Dari Yogyakarta, anak SLB itu ditugaskan gurunya mencari alamat di Surabaya. Itulah penentuan kelulusannya. Dosen tadi merekam momen itu yang menyebabkan kebahagiaan si siswa. Sewaktu didalami, Pak dosen mencatat, anak itu tidak boleh diantar, tidak boleh pakai taksi atau becak. Harus cari sendiri walau boleh bertanya. Ya, seorang diri. Saya pikir di situ ada 3 orang hebat. Pertama, sang guru yang memiliki ide dan berani ambil resiko. Bayangkan, ini siswa SLB dan kalau dia hilang, habislah karir guru tersebut. Apalagi kalau dia anak pejabat atau orang berduit. Kata orang Jakarta, bisa mampus. Saya sendiri yang menugaskan mahasiswa satu orang satu negara pernah mengalami hal tersebut. Kedua, orang tua yang rela melepas anaknya belajar dari alam. Ya, belajar itu berarti menghadapi realitas, bertemu dengan aneka kesulitan, mengambil keputusan, dan berhitung soal hidup, bukan matematika imajiner. Belajar itu bukan cuma memindahkan isi buku kertas, melainkan menguji kebenaran dan menghadapi aneka ketidakpastian. Orang tua yang berani melepas anak-anaknya dan tidak mengganggu proses alam mengajak anak-anaknya bermain adalah orang tua yang hebat. Mempercayai kehebatan anak merupakan awal kehebatan itu sendiri. Ketiga, tentu saja si anak yang bergairah mengeksplorasi dan membaca alam. Anak-anak yang hebat adalah anak-anak yang berani keluar dari cangkangnya, keluar dari rahim, dari selimut rasa nyaman, tidak lagi dibedong, digendong, atau dituntun, berjalan di atas kaki dan memakai otaknya sendiri. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah sebuah tragedi. Semakin kaya dan berkuasa, orang tua semakin menguasai anak-anaknya. Pasangan diatur dan dipilih orang tua. Jurusan dan mata kuliah, bahkan siapa dosennya, juga di mana bekerja pun dipilihkan orang tua. Ini sungguh sebuah kelas menengah yang sudah kelewatan. Bahkan begitu bekerja, kita menemukan sosok-sosok yang agak kurang pintar. Katanya lulusan universitas terkenal, IPK tinggi, tetapi sama sekali tidak bisa mengambil keputusan. Dan di antara teman-temannya, mereka dikenal sebagai sosok yang tidak asik, sulit linkage atau mingle dengan yang lain. Setelah tinggal di mes, teman-temannya baru tahu. Ternyata beberapa hari sekali, maminya menelpon dan nangis-nangis karena merasa kehilangan. Nasihat mami banyak sekali dan si anak terlihat takut. Disuruh nego soal gaji, dia pun nego. Padahal kerja baru seminggu dan belum menunjukkan prestasi apa-apa. Begitu disuruh mami pulang, pulanglah dia tanpa izin dari kantor. Anak saya sendiri sejak SMP sudah dididik mandiri. Jadi saat SMA, dia sudah tidak sulit mengambil keputusan. Bahkan saat kuliah di negeri seberang, dengan cepat dia bisa memilih tempat tinggalnya. Sedangkan anak seorang pengusaha butuh waktu 2 bulan. Waktu saya tanya alasannya, dia jelaskan bahwa setiap kali anaknya dapat rumah, ibunya menganulir. Saya bayangkan betapa rumitnya pesta pernikahan anak-anak dengan orang tua seperti itu. Tanpa disadari, mereka membuat otak anak-anaknya kosong, terbelenggu, dan tidak terlatih. Semua itu adalah otak orang tua, bukan otak sang anak. Namun ketika kolom tentang dagelan orang tua yang saya tulis itu beredar luas lewat media sosial, saya punya kesempatan untuk, tanda petik, membaca. Mayoritas pembaca tertampar ketika dikatakan bahwa anak-anaknya hebat
tetapi telah dirusak dengan pengawalan super ekstra. Namun, saya juga menemui orang tua yang bebal yang mengancam saya harus diperiksa KPAI karena mereka menganggap anaknya yang sudah mahasiswa masih, tanda petik, di bawah umur. Bahkan ketika saya katakan, jangan latih anak-anak dijemput KBRI, mereka protes dengan dalih KBRI itu dibiayai negara untuk melindungi anak-anak mereka. Ada juga yang sangat takut anaknya tersasar, jadi korban perdagangan manusia, diperkosa, dan seterusnya. Terus terang, mereka itulah yang seharusnya berubah. Takut berlebihan bisa membuat anak-anak, tanda petik, lumpuh dan bermental penumpang. Anak-anak itu merasa akan selalu pintar kalau di sekolah juara kelas, padahal pintar di sekolah tidak berarti pintar dalam hidup. Kalau memang lokasi kunjungannya berbahaya, tentu bisa dipelajari. Anak-anak kita, khususnya mahasiswa, bahkan kelas 2-3 SMA, bisa diajari membaca lingkungan. Orang tua bisa memberikan pertimbangan, bukan mengambil keputusan. Namun, harus saya katakan, melatih anak-anak berpikir dan mengambil keputusan sedari muda amatlah penting. Sepenting membangun pertahanan dan keamanan negara, kita butuh penerus yang cerdas dalam menghadapi kesulitan dan ketidakpastian. Sebab itulah situasi yang dihadapi anak kita kelak pada abad ke-21 ini. Saya juga dapat pesan dari guru besar perempuan UI yang disegani dan dari Bupati Trenggalek. Dari guru besar UI, saya mendapat cerita bagaimana pada usia SMP dia sudah ditugaskan ayahnya menyusul sendiri ke Padang. Di sana ayahnya yang tentara mendapat tugas baru. Dia pun harus mencari sekolah sendiri dan mendaftar sendiri. Lalu ketika setahun tinggal di sana, ayahnya ditugaskan panglima untuk belajar ke Amerika Serikat. Tinggallah si anak harus merajut hidup dengan bekal seadanya di kota yang belum dia kenal. Namun hasilnya, dia menjadi pemikir yang dikenal kaya dengan empati, bukan tipe manusia berwacana. Sementara itu, dari Bupati Trenggalek, Emil Dardak, saya mendapat bukti bahwa didikan orang tua pada masa kecil amat bermanfaat untuk mengantarnya ke tugas hari ini. Ayahnya, Hermanto Dardak, mantan Wakil Menteri PU, sering mengajak Emil ke luar negeri menghadiri undangan seminar. Sesampai di kota itu, Emil ditugaskan jalan-jalan sendiri mengenal kota. Emil menulis melalui WA ke saya. Saya beruntung punya orang tua yang kuat jantung dan beri kesempatan untuk membangun masa depan yang saya mampu jalani meski beresiko. Anda tahu, Bupati muda ini meraih gelar doktor dari Jepang pada usia 22 tahun. Perjalanan hari ini membentuk anak-anak kita pada hari esok. Saya harap orang tua kelas menengah siap berubah. Jangan khawatir berlebihan. Berikanlah kepercayaan dan tantangan agar mereka sukses seperti Anda. Sebab rumput sekalipun kalau tidak terkena matahari akan berubah menjadi tanah yang gundul. 2 generasi di dunia pendidikan kita. Mungkin Anda sudah sering mendengar ucapan Mark Prensky, penulis buku digital Game-Based Learning, bahwa kehadiran teknologi digital membuat dunia pendidikan terbelah dalam 2 kelompok besar, digital immigrant dan digital natives. Apa itu? Digital immigrants, sesuai istilahnya, adalah kaum pendatang di era digital. Mereka ini generasi yang lebih tua, lahir sebelum berkembangnya teknologi komputer, internet, apalagi ponsel pintar. Dalam dunia pendidikan, mereka inilah yang sekarang menjadi dosen atau guru. Sementara itu, digital natives adalah anak-anak muda yang lahir setelah era internet. Sejak kecil sudah melek teknologi seperti internet, komputer, ponsel atau smartphone, animasi, aplikasi, dan berbagai produk digital lainnya.
Kita sering menyebut mereka dengan istilah generasi Y atau generasi Y dan millennials. Mereka inilah yang sekarang menjadi murid di sekolah-sekolah atau mahasiswa di kampus-kampus. Berdasarkan pendekatan teknologi, membedakan keduanya mudah sekali. Berikan ponsel pintar kepada kelompok digital natives ini. Sebentar saja, tanpa perlu diajari, mereka sudah tahu bagaimana caranya mengoperasikan tanpa perlu membaca buku manualnya. Mereka akan dengan cepat menemukan di mana games tersimpan. Sementara itu, kelompok digital immigrants lain lagi. Mereka setengah mati mencoba memahami cara memakai ponsel pintar. Mereka membaca buku manual dan tidak kunjung mengerti. Lalu mulailah mereka ini merepotkan koleganya dengan sejumlah pertanyaan. Jika tidak kunjung mengerti juga, mereka akan berteriak memanggil anaknya. Bertanya ini itu sehingga membuat anak-anak sebal. Masa begitu aja nggak ngerti? Gerutu sang anak. Beberapa di antara kelompok digital immigrants ini ada yang mencoba habis-habisan beradaptasi di lingkungan digital. Namun tetap saja mereka meninggalkan jejak di mana-mana yang bisa dengan mudah kita temukan. Contohnya, meski sudah mengirimkan email ke koleganya, kelompok digital immigrants ini selalu mengingatkan dengan menelpon, mengirim SMS atau WhatsApp. Sudah cek email yang saya kirim? Yang lebih parah, dia selalu mencetak email dari koleganya, lalu membaca dan mengoreksinya di atas kertas. Baru setelah itu membalas email tersebut. Paparan teknologi digital membuat struktur otak anak-anak muda kita berubah. Anda tahu di dunia digital informasi mengalir dari mana-mana dan melimpah ruah. Semuanya cukup dengan ngeklik Google. Sejak kecil otak anak-anak kita sudah terbiasa menerima input yang melimpah. Di kampus, saya sering memberi mereka assignment dengan memberi kata kunci, lalu membiarkan mahasiswa berselancar dan memberikan interpretasi dari apa yang mereka temukan dalam hitungan menit, lalu diperkaya rekan-rekan lainnya. Kuliah menjadi lebih hidup, lebih fun ketimbang dosen sendirian presentasi dan mereka menyimak. Gary Small, seorang pakar saraf dari University of California, Los Angeles, menemukan anak-anak yang otaknya banyak menerima input secara digital ini secara kognitif bisa menjadi superior. Maksudnya, bisa lebih cepat menyerap informasi dan cepat pula mengambil keputusan. Itu karena mereka didukung oleh banyaknya informasi yang masuk dalam otak dan pandai mengklasifikasikannya. Kondisi semacam ini membuat struktur otak mereka berubah menjadi multitasking. Mereka bisa belajar sambil menonton TV, mendengarkan musik, men-tweet, chatting, atau berselancar di dunia maya. Itulah suasana belajar yang menyenangkan, dan bagi mereka belajar mestinya menyenangkan. Apalagi sejak kecil mereka sudah dibesarkan dengan cara belajar yang menyenangkan. Mereka belajar sambil menonton acara TV seperti Sesame Street, Teletubbies, atau Dora the Explorer. Kondisi semacam inilah yang kadang kurang dipahami oleh kalangan digital immigrants, para guru atau dosen. Mereka tidak percaya anak-anak bisa belajar sambil nonton TV, mendengarkan musik, atau chatting dengan smartphone. Bagi kelompok digital immigrants ini, belajar mestinya bukan seperti itu. Belajar mestinya fokus, serius, dan seringkali mereka buat suasananya menjadi tidak menyenangkan. Anda familiar dengan istilah guru galak atau dosen killer, bukan? Mengapa mereka bisa begitu galak atau killer? Para guru atau dosen yang kebanyakan dari kelompok digital immigrants itu rupanya ingin menerapkan metode belajar seperti yang dulu mereka alami. Mereka marah-marah karena ketika tengah menjelaskan di depan kelas, mahasiswanya sibuk dengan gawainya atau online dengan laptopnya. Karena jengkel, dia pun membuat aturan, yaitu saat kuliah tidak boleh membuka gawai, tidak boleh online. Padahal di kampus tersedia akses wifi. Akibatnya suasana belajar pun berubah. Para siswa tersiksa. Belajar pun menjadi tidak menyenangkan lagi. Apalagi kerap bahasa guru murid atau dosen mahasiswa tidak nyambung.
Guru atau dosen tidak tahu bahasa slang yang biasa dipakai oleh anak didiknya. Kondisi tidak nyambung semacam inilah yang membuat saya prihatin. Lalu harus bagaimana dong? Menurut saya, kita tidak bisa lagi memaksa anak-anak kita belajar dengan cara yang lama. Kasihan mereka, apalagi struktur otak mereka juga sudah berubah. Oleh sebab itu, para digital immigrants itulah yang harus menyesuaikan diri dengan cara belajar mereka. Jangan dibalik. Ayo berubah. Tidak sulit kok. Mengapa anak-anak kita lari ke dunia game? Belakangan ini saya menerima banyak keluhan dari orang tua yang anaknya tergila-gila main game. Kalau dibiarkan, sehari mungkin bisa lebih dari 6 jam. Sementara itu, mengerjakan PR atau belajar sulitnya minta ampun. Begitu pula ketika waktunya tiba untuk berangkat les, anak-anak kehilangan semangat. Mereka memang berangkat, tetapi gairahnya redup. Mereka pergi hanya untuk memenuhi keinginan orang tua. Sebagian orang tua mengaitkan main game dengan prestasi anak-anak di sekolah. Katanya akibat terlalu sering main game, raport anak-anaknya menjadi biasa-biasa saja. Mungkin bukan yang terjelek, tetapi jelas bukan yang terbaik, bukan juara pertama. Bukan hanya itu, orang tua juga cemas atas kesehatan mata dan obesitas. Memang terlalu lama menatap layar komputer bisa berdampak negatif terhadap kesehatan mata dan gerakan anak. Oleh karena itu, banyak orang tua yang melarang anak-anaknya bermain game atau membatasinya hanya pada hari-hari libur dan jumlah jamnya juga dibatasi. Tetapi, tidak sedikit orang tua yang tidak peduli. Mereka membiarkan anak-anaknya bermain game seharian. Alasannya supaya anak-anak tidak mengganggu aktivitas orang tua yang mungkin sedang asik menonton TV, membaca buku, koran, ngobrol, atau bekerja. Well, itulah kaitan dunia game dengan anak-anak dari sudut pandang orang tua. Tetapi, supaya fair, saya ajak Anda sebentar untuk melihat dunia game dari sisi pandang anak-anak. Inilah pengamatan saya. Orang tua, ingatlah, game memberi anak-anak kita dunia yang sama sekali berbeda dengan dunia nyata. Dunia game bagi anak-anak kita sangat apresiatif. Ketika anak kita bergabung dalam suatu game, mereka langsung disambut dengan meriah. Selamat datang! Inilah pahlawan yang akan membebaskan bangsa kita dari cengkraman makhluk jahat. Begitu sambutannya. Lalu, anak-anak kita di-briefing dengan jelas tentang musuh-musuh yang bakal mereka hadapi. Siapa saja mereka, apa saja kehebatannya, dan sebagainya. Untuk menghadapi mereka, anak-anak kita juga dibekali berbagai senjata ampuh dan amunisi lainnya. Pada usia muda itu, mereka diperbolehkan memilih senjata atau perlengkapan lain yang sesuai dengan kebutuhan. Semuanya canggih dan sangat imajinatif. Perjalanan petualangan pun segera dimulai. Anak-anak kita mulai beraksi. Setiap berhasil menaklukkan lawan-lawan yang menghadang di sepanjang perjalanan, mereka akan dielu-elukan. Bahkan diapresiasi dengan tambahan senjata atau perlengkapan yang lebih canggih. Ketika gagal, anak-anak kita juga tidak dihukum atau dicaci maki. Sebaliknya, malah dihidupkan kembali. Disuruh mencoba lagi, dan coba lagi sampai berhasil. Lalu ketika anak-anak kita berhasil mengalahkan, apresiasinya sungguh luar biasa. Ada tepuk tangan yang gemuruh dengan pesta kembang api. Anak-anak kita betul-betul disanjung sebagai pahlawan. Mereka pun bisa bertemu para hero lain dalam pesta para juara yang mempertontonkan kehebatan mereka. Itulah dunia game anak-anak kita. Sangat apresiatif. Bagaimana dengan dunia nyata yang mereka hadapi sehari-hari? Selain instruksi gurunya yang satu arah dan sering tidak jelas, ketika anak melaporkan bahwa nilai ulangannya jelek, orang tua dan guru sering beraksi berlebihan. Budaya pengajaran kita masih amat gemar menghukum.
Orang tua pun gemar menegur, sebagian mungkin marah-marah. Padahal untuk melaporkan nilai ulangannya yang jelek, anak-anak perlu membangkitkan keberanian. Mereka juga cemas akan menghadapi murka orang tuanya. Berbeda bukan dengan dunia game yang tidak mengenal hukuman? Sebaliknya, anak-anak kita ditantang untuk mencoba lagi. Kalau gagal lagi, coba lagi, dan coba lagi. Begitu terus sampai berhasil. Lalu bagaimana kalau nilai ulangan anak Anda bagus? Nilainya 100. Apa yang Anda lakukan? Sebagian orang tua mungkin memuji, sebagian lainnya hanya berdaham kecil. Bagus. Namun anak-anak kita jeli. Meskipun kita mengucapkan kata bagus, mereka bisa merasakan tidak adanya ketulusan di situ. Lalu di sekolah mereka juga dikucilkan dengan average student, rata-rata siswa, dijadikan ancaman dan menjadi anak yang kurang gaul. Sekali lagi, berbeda dengan dunia games, bukan? Dengan nilai ulangan 100, kalau di dunia game mungkin anak-anak kita sudah dielu-elukan. Begitulah, sejak kecil kita dibesarkan dan membesarkan anak-anak dalam lingkungan yang miskin apresiasi. Alhasil, kita menjadi begitu sulit memuji, tetapi sangat mudah mengkritik. Kita paling suka mencari-cari kekurangan orang lain, tetapi sulit sekali untuk melihat kelebihannya. Apalagi kalau orang lain itu adalah pesaing kita. Itulah dunia nyata kita. Oleh karena itu, tidak heran kalau sekarang kita menyaksikan dunia sekitar kita yang sibuk bertengkar. Pemerintah dengan DPR atau DPRD, polisi dengan KPK, hakim dengan jaksa, Satpol PP dengan masyarakat. Semua saling berebut dan amat kekanak-kanakan. Meski kompetensinya tidak bermutu, jabatan dipaksakan pada badannya dan sebagainya. Melelahkan. Golden period. Tiap-tiap periode punya masa keemasan. Pada periode puncak itulah biasanya produktivitas akan sangat menggairahkan. Di situ pula biasanya prestasi tertinggi kita raih. Setelah itu tibalah saatnya segala sesuatu mulai menurun. Masa keemasan tim sepak bola Spanyol terjadi pada ajang Piala Eropa 2008 dan 2012 serta Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Oleh karena itu, banyak orang yang terheran-heran ketika dalam ajang Piala Dunia 2014 pelatih tim Spanyol Vicente del Bosque masih memakai pemain stok lama seperti Iker Casillas, Xavi Hernandez, dan Fernando Torres sebagai pemain utama. Padahal periode keemasan mereka sudah berlalu. Kita kemudian menyaksikan tim Spanyol menjadi tim pertama yang pulang kandang. Istilah periode keemasan sebetulnya tidak hanya terjadi dalam dunia olahraga, tetapi pada seluruh lini kehidupan, pada manusia, pada sumber daya alam, dan bahkan negara. Dulu industri kayu kita sangat berjaya, hutan kita berlimpah, asik menebangi dan menjual kayunya, tetapi lupa membangun industri furnitur. Akibatnya, kini kita tidak punya industri furnitur yang tangguh dengan merek-merek yang berjaya di pasar internasional. Industri minyak kita juga pernah berjaya. Pada 1970-an dan 1980-an, ekspor kita didominasi minyak. Sayangnya, uang dari ekspor minyak tidak kita pakai untuk membangun industri perminyakan seperti kilang atau untuk mencari sumur-sumur minyak baru. Kini, setelah cadangan minyak menipis dan produksi terus menurun, kita baru terbangun dari mimpi. Rupanya, kilang kita sangat terbatas. Kita juga sulit menemukan sumur minyak baru. Padahal, permintaan minyak dan BBM kita terus meningkat. Akhirnya, kini kita menjadi salah satu negara importir minyak dan BBM terbesar di Asia. Di industri mineral, kita juga terlalu asik mengekspornya dalam bentuk mentah.
lalu mengonversi kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui sebagai modal untuk membangun smelter, infrastruktur, dan membangun SDM-nya. Akibatnya, di lokasi-lokasi pertambangan, kondisi infrastrukturnya sangat buruk dan warganya miskin. Kini, setelah cadangan mineral terkuras, kita tergopoh-gopoh membangun smelter, tetapi belum sempat mengurus SDM-nya. Mudah-mudahan kita belum terlambat. Itulah beberapa akibat kalau kita lalai memanfaatkan masa keemasan. Kini saya ajak Anda masuk ke dunia pendidikan. Kita belakangan sangat risau dengan anak-anak sekolah yang kerap tawuran. Sekolah bentrok hanya karena 1-2 siswa saling ejek, lalu melibatkan teman-temannya dan terjadilah tawuran massal. Kita juga risau dengan aksi siswa senior yang menganiaya adik-adik kelasnya. Bahkan ada yang sampai meninggal. Mengapa itu semua sampai bisa terjadi? Ada yang menyebut inilah potret perilaku buruk orang tua yang suka menyuap, korupsi, serta memburu kekayaan dengan menghalalkan segala cara. Etika, moral, dan sopan santun sudah tidak ada. Lalu semua menengok ke pendidikan. Di sanalah dulu etika, moral, dan budi pekerti diajarkan. Tetapi semua itu kini menghilang. Dunia pendidikan kita terlalu sibuk menyuapi anak-anak dengan ilmu dan pengetahuan, tetapi kurang mengajarkan pentingnya budi pekerti. Dunia pendidikan kita lebih mementingkan kognisi ketimbang akhlak susila. Kita ingin anak-anak kita pintar, tetapi kurang mendidik mereka agar berperilaku mulia. Kini semua merasakan kembali pentingnya pendidikan budi pekerti yang seakan-akan hilang dari sekolah-sekolah kita. Mereka ingin pendidikan budi pekerti kembali. Sebagaimana yang terjadi dalam dunia olahraga, dalam mendidik anak agar memiliki budi pekerti mulia pun ada periode emasnya. Masa-masa itu terjadi pada usia kurang dari 5 tahun. Disinilah saya merasa risau, sebab justru pada usia tersebut negara tidak hadir. Cobalah Anda amati, pernahkah kita mendengar TK negeri? Adakah sekolah batita negeri? Adakah playgroup negeri? Adakah pendidikan anak usia dini PAUD yang didirikan dan dikelola negara? Semua justru didirikan dan dikelola swasta. Padahal kita punya SD negeri sampai SMA negeri, bahkan perguruan tinggi negeri. Namun pendidikan anak usia dini yang negeri tidak ada. Mengapa anak yang pintar di sekolah bisa alami kesulitan ekonomi? Seorang mahasiswi mengeluh. Dari SD hingga lulus S1 dia selalu juara. Namun kini di program S2 dia begitu kesulitan menghadapi dosen yang menyepelekannya. Judul tesisnya selalu ditolak tanpa alasan yang jelas. Kalau jadwal bertemu dibatalkan sepihak oleh dosen, dia sulit menerimanya. Sementara itu, teman-temannya yang cepat selesai jago mencari celah. Dia menduga teman-temannya yang tidak sepintar dirinya itu ada main dengan dosen-dosennya. Karena mereka tidak sepintar aku, ujarnya. Banyak orang tua yang belum menyadari di balik nilai-nilai tinggi yang dicapai anak-anaknya semasa sekolah. Mereka menyandang persoalan besar, yaitu kesombongan dan ketidakmampuan menghadapi kesulitan. Bila hal ini saja tidak bisa diatasi, masa depan ekonominya pun akan sulit. Mungkin inilah yang perlu dilakukan orang tua dan kaum muda, yaitu belajar menghadapi realitas dunia orang dewasa, yaitu kesulitan dan rintangan. Psikolog Stanford University Carol Dweck yang menulis temuan dari eksperimennya dalam buku The New Psychology of Success menulis, hadiah terpenting dan terindah dari orang tua untuk anak-anaknya adalah tantangan. Ya, tantangan. Apakah itu kesulitan-kesulitan hidup, rasa frustasi dalam memecahkan masalah, kegagalan, membuka pintu, sampai jatuh bangun pada usia muda. Ini berbeda dengan pandangan banyak orang tua yang cepat-cepat ingin mengambil masalah yang dihadapi anak-anaknya.
Kesulitan belajar mereka biasanya kita atasi dengan mendatangkan guru-guru les atau bahkan menyuap sekolah dan guru-gurunya. Bahkan tidak sedikit pejabat mengambil alih tanggung jawab anak-anaknya ketika menghadapi proses hukum karena kelalaian mereka di jalan raya. Kesalahan mereka membuat kita resah. Masalah mereka adalah masalah kita, bukan milik mereka. Termasuk di dalamnya adalah rasa bangga orang tua yang berlebihan ketika anak-anaknya mengalami kemudahan dalam belajar dibandingkan dengan rekan-rekannya di sekolah. Berkebalikan dengan pujian yang dibangga-banggakan. Dweck malah menganjurkan orang tua untuk mengucapkan kalimat seperti ini. Maafkan ibu telah membuat segala sesuatu terlalu gampang untukmu, nak. Soal ini kurang menarik. Bagaimana kalau kita coba yang lebih menantang? Jadi, dari kecil, saran Dweck, anak-anak harus dibesarkan dalam alam yang menantang, bukan asal gampang atau digampangkan. Pujian boleh untuk menyemangati, bukan membuatnya selalu mudah. Saya teringat masa-masa muda dan kanak-kanak saya yang hampir setiap saat menghadapi kesulitan dan tantangan. Kata reporter sebuah majalah, saya ini termasuk bengal. Namun ibu saya bilang, saya kreatif. Kakak-kakak saya bilang saya bandel, namun otak saya bilang selalu ada jalan keluar dari setiap kesulitan. Begitu memasuki dunia dewasa, seorang anak akan melihat dunia yang jauh berbeda dengan masa kanak-kanak. Dunia orang dewasa sejatinya banyak keanehan dan tipu-tipu. Hal gampang bisa dibuat menjadi sulit. Namun otak saya selalu ingin membalikannya. Demikianlah, hal-hal sepele sering dibuat orang menjadi masalah besar. Banyak ilmuwan pintar tetapi reaktif dan cepat tersinggung. Demikian pula kalau orang sudah senang, apapun yang kita inginkan selalu bisa diberikan. Dunia orang dewasa itu adalah sebuah panggung besar dengan unfair treatment yang menyakitkan bagi mereka yang dibesarkan dalam kemudahan dan alam yang protektif. Kemudahan-kemudahan yang didapat pada usia muda akan hilang begitu seseorang tamat SMA. Di dunia kerja, keadaan yang lebih menyakitkan mungkin akan lebih banyak lagi ditemui. Fakta-fakta akan sangat mudah Anda temui bahwa tidak semua orang yang secara akademis hebat mampu menjadi pejabat atau CEO. Jawabannya hanya satu. Hidup seperti ini sungguh menantang. Tantangan-tantangan itu tidak boleh membuat seseorang cepat menyerah atau secara defensif menyatakan para pemenang itu bodoh, tidak logis, tidak mengerti, dan lain sebagainya. Berkata bahwa hanya kitalah orang yang pintar, yang paling mengerti, hanya akan menunjukkan ketidakberdayaan belaka. Pernyataan ini hanya keluar dari orang-orang yang miskin perspektif dan kurang menghadapi ujian yang sesungguhnya. Dalam banyak kesempatan, kita menyaksikan banyak orang pintar menjadi tampak bodoh karena dia memang bodoh mengelola kesulitan. Dia hanya pandai berkelit atau ngoceh-ngoceh di belakang panggung, bersungut-sungut karena kini tidak ada lagi orang dewasa yang mengambil alih kesulitan yang dihadapinya. Di Universitas Indonesia, saya membentuk para mahasiswa agar berani menghadapi tantangan. Caranya, satu orang pergi ke satu negara tanpa ditemani satu orang pun supaya berani menghadapi kesulitan, kesasar, ketinggalan pesawat, atau kehabisan uang. Namun lagi-lagi orang tua sering mengintervensi mereka dengan mencarikan travel agent, memberikan paket tur, uang jajan dalam jumlah besar, menitipkan perjalanan pada teman di luar negeri, menyediakan penginapan yang aman, dan sebagainya. Padahal anak-anak itu hanya butuh satu kesempatan, yaitu bagaimana menghadapi kesulitan dengan caranya sendiri. Hidup yang indah adalah hidup dalam alam sebenarnya, yaitu alam yang penuh tantangan. Inilah esensi perekonomian abad ke-21, bergejolak, ketidakpastian, dan membuat manusia menghadapi ambiguitas. Tetapi dalam kondisi seperti itulah sesungguhnya manusia berpikir.
Ketika kita berpikir, tampaklah pintu-pintu baru terbuka saat pintu-pintu hafalan kita tertutup. Jadi, inilah yang mengakibatkan banyak sekali orang pintar sulit dalam menghadapi tantangan. Oleh sebab itu, pesan Carol Dweck dari apa yang saya renungi sebenarnya sederhana. Orang tua, jangan cepat-cepat merampas kesulitan yang dihadapi anak-anakmu. Sebaliknya, berilah mereka kesempatan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Kurikulum orang tua untuk anak. Seorang ibu menulis di jejaring sosial, khawatir masa depan anaknya menghadapi kurikulum 2013, apalagi dia baru saja menerima pesan dari senior. Jangan harap anak-anak bisa hebat seperti generasi kita. Lewat tengah malam, karangannya diunggah melalui ponsel pintar. Dalam sekejap, komentar berdatangan. Semuanya datang dari orang tua sibuk yang baru bisa menulis tengah malam. Kurikulum 2013 adalah kurikulum sekolah yang belum tentu berhasil, apalagi pada tahun-tahun awal. Namun bukankah kita hidup dalam peradaban continuous improvement? Ibarat membangun gedung tinggi tidak akan pernah jadi tanpa galian fondasi yang berantakan. Pantas ibu tadi gelisah. Anaknya akan memasuki pintu awal kekacauan dari sebuah perubahan yang belum tentu berhasil pula. Apalagi bila yang mengganggu lebih banyak daripada yang membantu. Di peradaban media sosial, kita sudah menyaksikan lebih banyak orang iseng ketimbang yang benar-benar memikirkan perubahan. Tambahan lagi, orang tua tidak punya waktu untuk mendidik anaknya. Sekolah adalah sebuah kasur penggodokan. Tetapi harap maklum, itu hanya salah satu dari 3 pilar pendidikan, selain orang tua dan lingkungannya. Ibu tadi gelisah karena dia berasumsi masa depan anaknya 100% ada di tangan sekolah. Susah payah ia mengumpulkan uang, bekerja sampai larut malam demi menyekolahkan anak. Pulang sekolah, anak dikursuskan di berbagai tempat. Kebanggaan orang tua terletak saat anaknya mendapat ranking teratas. Nilai-nilai sekolahnya 10 semua. Namun si ibu lupa bahwa sekolah hanya mengisi 30% dari ruang belajar anak, sehingga sekalipun mendapat nilai 10 dari sekolah, kalau nilai pendidikan dari orang tua dan dari lingkungan 0, anak hanya mendapat nilai setara 3,3. Ini berbeda dengan anak tetangga yang nilai sekolahnya biasa-biasa saja, sebut saja 6, tetapi orang tua aktif mengajak berjualan di warung. Dia bisa mendapat nilai 8 dari orang tua. Karena dibina langsung, dan 9 dari gemblengan lingkungan sehingga rata-ratanya menjadi 7,67. Yang di sekolah biasa-biasa saja bisa menjadi sarjana yang hebat, wirausahawan tangguh, atau ilmuwan yang gigih. Sementara anak yang di sekolah diberi predikat jenius hanya bisa memajang ijazah menjadi penumpang dalam kehidupan. Jadi kurikulum 2013 hanyalah sepertiga dari seluruh kurikulum kehidupan. Bagi saya, penyederhanaan mata pelajaran bukanlah musibah, melainkan tuntutan untuk memberi ruang bagi anak mengasah kreativitas dan cara berpikir yang lebih simpel, agar anak lebih siap menerima edukasi dari orang tua dan lingkungan. Masalahnya, sudah siapkah orang tua dan lingkungan mendidik anak-anaknya? Bangsa besar tidak akan membiarkan generasi-generasi penerusnya dibesarkan dalam lingkungan yang kacau. Karena itulah, sejak Konfusius, bangsa-bangsa Asia percaya bahwa keluarga adalah alat pendidikan yang penting. Oleh sebab itu, gelisahlah orang tua yang tidak mengerti cara membuat kurikulum bagi anak-anaknya, apalagi bila tidak mempunyai waktu. Orang tua bisa mendesain kurikulum anak dengan memperhatikan aspek-aspek perkembangan anaknya yang berbeda dengan anak lainnya. Jadi kalau mau berubah, kurikulum 2013 tidak boleh tanggung-tanggung. Harus ada program yang jelas pada orang tua, termasuk mendesain dan
eksekusi kurikulum untuk anaknya di rumah, beserta pembaruan laporan kemajuan belajar atau rapor. Adalah tidak tepat memberi laporan kemajuan belajar semata-mata menulis angka. Orang tua butuh laporan verbal tentang kemajuan anaknya yang menyangkut upaya, kemajuan, disiplin, partisipasi terhadap diskusi, pergaulan, minat, kepatuhan, kreativitas, metodologi, hubungan vertikal horizontal, sikap-sikap sosial, dan sebagainya. Saya menemukan laporan seorang guru salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah anak saya, grade 12 di Selandia Baru, seperti ini. Anak Anda menjalani kemampuan yang pesat meski awalnya terlihat bingung dan frustasi. Dia terlihat kesulitan mengikuti dan memahami arahan yang diberikan dan harus lebih terbuka terhadap saran-saran yang saya berikan. Namun, dia seorang pembelajar yang antusias dan tahu apa yang dia sukai. Ia juga mendalami riset hal-hal kontemporer yang akan membantu masa depannya untuk menemukan lebih banyak ide dan tema-tema tulisan. Juga mempertajam daya kritisnya dalam komposisi. Jika dia ingin terus mendalami topik ini, ... Saya kira, sebagai orang tua, saya akan paham bagaimana membuat kurikulum orang tua kalau membaca laporan seperti itu. Lagi pula, apa gunanya mengetahui anak kita berada di nomor berapa di kelas bila kita tidak tahu apa yang harus diperbaiki? Saya berharap banyak kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus memperbaiki kelemahan-kelemahan kurikulum yang dirancangnya. Tetapi, saya juga berharap banyak kepada orang tua agar turut mengisi kekurangan anak-anak yang kelak akan bertemu kami di tingkat universitas. If you want to. Di ruang kerja saya di kampus, saya pernah memajang kata-kata mutiara berikut ini. If you want to, you will find a way. If you don't want to, you will find excuse. Kalimat itu tentu saja saya tujukan kepada anak-anak didik saya yang ingin hidupnya berubah dan yang tanpa menyadari terperangkap dalam banyak kesulitan. Tidak sulit membedakan mana orang yang mau maju dan mana yang terperangkap. Yang satu mencari jalan, sedangkan yang lain mencari alasan. Yang satu akan menjadi pemenang, yang satunya pecundang. Orang-orang yang mau maju selalu bergerak ke depan apapun rintangan yang dihadapi. Mereka biasanya tidak menghindar dari pekerjaan-pekerjaan atau dosen-dosen yang menyulitkan hidup mereka. Tentu, mereka berhitung dan memilih jumlah kesulitan, tetapi bukan melulu mencari jalan yang mudah. Mereka perlu membaca dan menganalisis apa yang akan dihadapi. Tetapi apapun kesulitan atau ancaman yang ditemui selalu dihadapi. Mereka teguh menggapai objektif, dan orang terpenting yang harus dihadapinya adalah dirinya sendiri. Sementara itu, orang-orang yang terperangkap dalam kesulitan selalu berorientasi pada orang lain, yaitu dengan mengharapkan pemakluman. Orang-orang ini pada dasarnya adalah orang yang tanda petik tidak mau, dalam arti yang seluas-luasnya. Tidak mau susah, tidak mau pusing, tidak mau mengerjakan hal-hal yang sulit, tidak mau bekerja keras, tidak mau menerima hukuman, tidak mau disiplin, tidak mau membayar biaya yang harus dikorbankan, dan seterusnya. Dia hanya akan datang kepada Anda dengan membawa alasan, bukan solusi atau hasil dari kerja kerasnya. Bisa diterka kemana muara mereka. Yang satu selalu menemukan jalan karena mereka mencarinya, sedangkan yang satu selalu menemukan jawaban berupa alasan-alasan. Harap maklum, tidak ada manusia yang membuat alasan untuk memperbaiki kesalahannya. Mereka membuat alasan semata-mata untuk mendapatkan pemakluman dari orang lain. Pada akhir tahun ini, anak-anak bisa berkumpul bersama orang tua. Di antara masyarakat yang berlibur, selalu ditemukan jalan untuk berbagi dan menanamkan values kepada anak-anak.
Pada saat itulah sebenarnya Anda bisa berbagi pengalaman hidup tentang apa yang telah Anda lakukan dan apa yang membawa Anda ke sini, atau apa yang telah membuat hidup Anda penuh kesulitan. Salah seorang anak saya yang masih duduk di bangku SMA baru saja memutuskan untuk mengubah mata pelajaran yang diambil tidak lama setelah dia membaca kata-kata mutiara itu. Tidak seperti sekolah di sini yang memisahkan IPA dan IPS. Di Selandia Baru, dia dibebaskan memilih 4 mata pelajaran selain 2 mata pelajaran wajib. Ya, cuma 6. Beda sekali dengan jumlah mata pelajaran yang diambil rata-rata anak di Indonesia, yaitu 17. Karena pilihan, otomatis anak-anak remaja akan mengambil mata pelajaran termudah yang paling mereka suka. Ini persis sama dengan kebiasaan mahasiswa kita berwirausaha, selalu memilih bidang usaha yang gampang, yaitu gorengan atau rebusan, sekalipun sekolahnya teknik nuklir atau fisika. Namun, seperti saran ilmuwan Carol Dweck, anak-anak jenius ternyata tidak menjadi apa-apa pada masa depannya kalau selalu dipuji karena mudah mengerjakan mata pelajaran yang diambilnya. Seperti yang kita duga juga, wirausahawan muda yang usahanya sederhana akan gampang ditiru juga. Ibarat membangun rumah di padang pasir, fondasinya rapuh. Perintang agar orang lain tidak masuk seperti hak paten, keunikan teknologi, atau keterampilan khusus tidak ada. Bayangkan apa jadinya bila usaha gampang-gampangan ini segera diberi award dan dibanggakan pemerintah. Lalu lanjut Dweck, orang tua perlu mengatakan, kalau mudah itu tidak fun. Saya pun menantang anak saya. Namun seperti biasa, pikirannya selalu tertuju pada gampang atau sulit. Rupanya dia trauma dengan guru-guru yang banyak mempersulitnya selama sekolah di sini. Setiap kali menemukan kesulitan, dia tidak menemukan pintunya. Kali ini saya mengajak anak saya menatap jauh ke depan. Kalau semua subjek yang diambil yang mudah-mudah, kamu tidak akan memiliki keunggulan nanti. Jadi, selagi muda, lakukanlah hal yang sulit. Berani hadapi kesulitan karena kamu akan mendapatkan kemahiran. Kemahiran apa, Ayah? Tanyanya. Minimal kemahiran mengatasi masalah, jawab saya. Esok paginya, dia memberikan jawaban. Dia mengubah pilihan mata pelajaran yang diambilnya. Sewaktu saya tanya lebih jauh, dia memberikan jawaban. Aku harus bekerja dengan prioritas. Yang ini sulit, tetapi kalau tidak kuambil sekarang, nanti hidupku yang akan sulit. Yang ini mudah, tetapi kalau tidak aku ambil sekarang, nanti pun bisa kuambil dan tetap mudah. Mitos tentang bakat. Gairah orang tua untuk menemukan dan mengembangkan bakat anak-anaknya kembali muncul. Kalau dulu dibutuhkan seorang psikolog untuk membaca dan melakukan tes bakat seseorang, kini seakan-akan siapa saja bisa. Bisnis tes bakat melalui metode fingerprint pun kembali marak. Bisnis ini semakin ramai karena prinsip yang ditawarkan siapa saja bisa, asalkan dibantu mesin komputer dan scanner sidik jari. Bukan hanya itu, bisnis ini juga diwaralabakan dan pembelinya wajib ikut kursus sehingga ribuan ibu rumah tangga yang menganggur pun masuk ke dalam lingkaran ini. Saya bahkan mendengar ada juga yang menggunakan metode sidik jari untuk pelatihan-pelatihan manajemen. Tidak peduli usianya berapa, setiap orang seakan-akan bisa dibaca atau bidang apa yang cocok bagi dirinya. Lebih menarik lagi, ramalan bakat dari sidik jari itu dihubung-hubungkan dengan ayat-ayat suci dan tanggal kelahiran atau horoskop. Namun, bukankah bakat itu ada? Dulu, saya termasuk orang yang percaya adanya talenta. Bagi saya, talenta itu adalah pemberian Tuhan dan ada pada setiap manusia yang dilahirkan. Tetapi, dalam salah satu kitab suci,
talenta itu digambarkan sebagai karunia yang dititipkan seorang tuan kepada pegawainya. Ya, ibarat modal yang besarnya tidak sama yang diberikan kepada tiap-tiap orang. Ada yang terima 1 keping, 5 keping, atau bahkan 10 keping. Nah, masalahnya bukan pada berapa banyak keping uang logam yang Anda terima, melainkan apa yang akan Anda lakukan dengan diri Anda agar kepingan itu bisa menjadi lebih besar lagi. Bukankah modal itu harus dikembalikan dan diteruskan pada pegawai berikutnya? Jadi buat apa pusing-pusing meneliti berapa banyak kepingan yang Anda miliki masing-masing? Juga buat apa mengetahui apa jenis kepingan uang logam Anda? Bukankah tiap-tiap uang logam bisa dipakai untuk berbelanja apa saja, asalkan Anda bisa memperbanyaknya lebih dulu? Konsep tentang talenta atau bakat pada dasarnya dibangun berdasarkan pandangan bahwa unsur bawaan atau keturunanlah yang menjadi pembentuk keberhasilan. Jadi ada semacam innate ability, bukan latihan atau kerja keras yang membentuk seseorang. Namun, benarkah demikian? Sekitar beberapa tahun yang lalu, saya berkunjung ke Austria dan tentu saja saya mendatangi rumah yang dulu ditempati oleh komposer terkenal Wolfgang Amadeus Mozart yang masyhur pada abad ke-18. Di kota Salzburg, rumah itu sekarang telah berubah menjadi museum dan banyak didatangi turis mancanegara. Dari gambar-gambar dan keterangan di museum itu, saya membaca bahwa bakat Mozart sudah tampak pada usia 6 tahun. Pada usia itu, Mozart dan kakaknya Anna Maria sudah menjadi bagian dari sosialita Austria yang berkumpul dengan borjuis Eropa mempertontonkan bakatnya. Piano. Melihat pertunjukan Mozart, setiap orang pasti berdecak kagum dan mengatakan anak ini berbakat. Namun, benarkah demikian? Kalau kritis, tentu Anda ingin tahu lebih jauh. Saya pun mengalaminya. Dari dokumen-dokumen di museum itu, saya menemukan ternyata pada usia 6 tahun, Mozart telah menjalani latihan lebih dari 3.500 jam sejak usia 3 tahun. Ayahnya sendirilah, Leopold Mozart, yang menjadi pelatihnya. Ini sejalan dengan temuan psikolog dari University of Exeter, Michael Howell, yang menulis semua kajian dalam buku Genius Explained. Dia menyimpulkan jenius atau manusia berbakat bukanlah dilahirkan, melainkan dibentuk melalui sejumlah latihan. Jadi, Anda sendirilah penemu bakat itu. Andalah yang menjadi penentu bagi masa depan Anda, bukan sidik jari Anda, bukan pula getaran-getaran lain yang bisa dilihat dari jejak sejarah atau desain darah Anda. Anda bisa mulai dari mana saja, dari tidak ada bakat sama sekali. Kalau Anda masih belum percaya, bukalah kembali sejarah dan pelajari apa yang dilalui orang-orang terkenal. Albert Einstein sejak kecil diramalkan menjadi anak yang bodoh. Dia baru bisa berbicara setelah usia 4 tahun dan bisa membaca saat usia 7 tahun. Salah seorang pembaca bakatnya pernah mengatakan dia lemot, lamban berpikir, tidak senang bersosialisasi, dan suka berkhayal yang aneh-aneh. Hal serupa juga dialami oleh Charles Darwin, Michael Jordan, Beethoven, dan banyak lagi. Bakat mereka tidak pernah dikenal dari alat-alat tes. Bahkan, saat-saat pertama berkarya, mereka juga dihina karena menghasilkan karya-karya yang buruk. Michael Jordan dikeluarkan dari tim basket di SMA-nya. Charles Darwin diejek orang tuanya sebagai dokter yang bakatnya hanya bisa menyuntik anjing. Dia pun berhenti menjadi dokter. Demikian juga Beethoven yang hanya ditertawakan saat bermain biola. Bakat itu bukanlah sesuatu yang sudah ada pada diri tiap-tiap manusia, melainkan manusia itu sendiri dibantu orang-orang yang mengasihinya, yang menemukannya melalui latihan
dan kerja keras. Saya bicara seperti ini bukan karena mereka-reka, melainkan mengambil sendiri dan didukung oleh bukti-bukti empiris. Saya dibentuk oleh alam melalui proses yang berat sehingga melahirkan kekuatan-kekuatan baru. Saya menyebutnya sebagai harta tidak terlihat alias intangible yang diraih dari kerja keras. Jadi, buat apa hidup dalam mitos? Benarkah semakin berat semakin hebat? Sebagian besar pembaca mungkin dibesarkan dalam kultur ekonomi yang sulit sehingga kaya dengan berbagai peribahasa seperti hemat pangkal kaya dan rajin pangkal pandai. Kita bermain layang-layang di antara pematang sawah yang tiada batasnya, menangkap belut di antara lumpur-lumpur sungai yang airnya bening, bermain bersama anak-anak kampung dengan tiada henti canda tawa dan keringat. Bagaimana anak-anak kita sekarang? Lahan-lahan kosong telah berganti menjadi kebun sawit atau perumahan mewah. Tidak ada lagi lapangan badminton, arena bermain, layang-layang, dan air yang mengalir bening. Pestisida dan pupuk kimia merusak tanah. Namun, anak-anak punya mainan baru seperti Facebook, Twitter, online games, warnet, dan bimbel. Pergaulan fisik diganti dengan dunia maya, statistik, dan ilmu berhitung diganti dengan kalkulator dan software. Dulu, kita hanya belajar 9 mata pelajaran sehingga masih banyak waktu untuk bermain. Bagaimana anak-anak kita? Bukannya dikurangi, semakin hari yang dipaksakan masuk ke dalam otak anak-anak kita malah semakin banyak. Sewaktu saya menulis sekolah, untuk apa? Saya menyebut anak saya di kelas 10 diharuskan menuntaskan 16 mata pelajaran. Seorang ibu menyurati saya karena anaknya yang belajar di MI diwajibkan tuntas 23 mata pelajaran. Sementara di Selandia Baru dan banyak negara maju, anak-anak sekolah hanya mengambil 6 mata pelajaran. Ketika mereka menganut spirit the power of simplicity, kita justru tenggelam dalam spirit benang kusut, yaitu tanda petik, kalau terlalu mudah tidak akan melahirkan kehebatan. Bukan hanya itu, di banyak negara selain dirampingkan mata pelajaran wajib, juga dibatasi hanya 2, selebihnya dijadikan pilihan yang dikaitkan dengan karir masa depan. Bagaimana di sini? Mata pelajaran yang banyak itu adalah mata pelajaran yang sakral, wajib diambil semuanya. Kesakralan itu sesungguhnya semu belaka karena mata pelajaran agama disamakan dengan berhitung dan sejarah ala kita, yaitu ala hafal-hafalan. Bukan belajar dari sejarah, tetapi pengetahuan tentang sejarah. Bukan akhlak dan moral dalam beragama, melainkan hafalan ayat. Bukan pula logika matematika, melainkan bagaimana menurunkan rumus. Lengkaplah penderitaan anak-anak kita. Namun, sewaktu saya bercerita bagaimana sekolah di Belanda, Cina, dan Selandia Baru, ada juga orang tua yang protes. Mereka tidak menginginkan sekolahnya dibuat lebih mudah. Sekolah itu memang harus sulit dan anak-anak harus berjuang. Kalau dibuat mudah, bagi orang tua ini, sekolah tidak akan menghasilkan apa-apa. Saya dapat mengerti pandangan ini karena anaknya termasuk anak yang cerdas, tuntas semua mata pelajaran dengan nilai tinggi. Tetapi saya kurang mengerti bagaimana orang tua rela menyita seluruh waktu masa muda anaknya hanya untuk belajar. Mendidik bukanlah untuk melahirkan orang-orang yang bingung, yaitu orang yang tahu semua tetapi selalu bertanya, saya harus melakukan apa? Ini adalah realitas. Semakin banyak ditemui orang yang tidak bisa bekerja dengan prioritas. Anda mungkin pernah mendengar ucapan Stephen Covey, dahulukan yang utama. Atau seperti kata Maxwell, bekerjalah dengan prioritas karena 80% hasil yang engkau capai hanya berasal dari 20% upayamu.
Orang yang ingin menuntaskan semua tugas bisa bagus di ijazah, tetapi bingung dalam kehidupan. Kata para ulama, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Namun seperti Michael Jackson yang sudah sempurna, manusia selalu ingin lebih sempurna lagi, sampai akhirnya rusaklah wajah, tubuh, dan kesehatan jiwanya. Saya juga kurang mengerti kalau pendidik kurang memahami bahwa talenta dan leadership merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan hidup. Untuk itulah talenta harus diasah, diberi ruang dan waktu agar tumbuh. Leadership dan entrepreneurship diasah dari keseharian di luar bangku sekolah, diuji dalam interaksi kehidupan. Tentu saya bertanya-tanya kalau pendidikan kita dibuat lebih ramping, apakah benar menjadi lebih baik? Saya selalu teringat masa-masa memulai karir sebagai penguji di program S3. Saat seorang kandidat doktor berusia tua diuji, ada 13 orang hebat yang mengajukan pertanyaan kepadanya. Namanya juga orang hebat, pertanyaannya pasti sulit bagi seorang pemula. Namun, semua penguji tidak puas. Kandidat digoreng ke kiri, dioseng ke kanan hingga nyaris hangus. Di ruang rapat semua menyatakan tidak puas. Sebagai doktor muda yang baru kembali dari sekolah doktor, saya tidak punya suara yang berarti. Saya hanya bertanya, beginikah cara bapak-bapak menguji seorang calon doktor? Semua orang terdiam dan saya pun terkejut dengan pertanyaan saya. Beberapa orang menatap tajam karena mereka adalah mantan guru saya dan terkenal di hadapan publik. Karena malu telah berkata-kata bodoh, saya teruskan saja berkata jujur. Saya katakan, kita harus percaya diri. Ujian dengan penguji sebanyak ini menunjukkan kita kurang pede. Lagi pula, tidak ada yang bisa lulus dengan ujian seperti ini. Semua dosen hanya marah-marah karena kepintarannya tidak dimengerti orang lain dan memberi saran yang saling bertentangan. Saya pun mengatakan, andaikan saya yang diuji di sini, saya berani jamin, saya pun tidak akan lulus. Pertanyaan ujian terlalu luas. Di Amerika Serikat, kita hanya diuji oleh 4 orang pembimbing dan bila bingung, kita tidak dibantai, malah dibantu. Di Indonesia, kalau membantu mahasiswa, kita dianggap berkolusi. Di SMA, negara-negara maju, jumlah mata pelajaran memang ramping, tetapi sejak remaja mereka sudah biasa membuat makalah dengan kedalaman referensi dan terbiasa bekerja dengan metode ilmiah. Demikianlah persekolahan kita. Bukannya disederhanakan, justru dibuat menjadi lebih kompleks. Semua mata pelajaran kita anggap sakral. Buku ditambah, subjek ditambah, guru juga ditambah. Saya kadang tidak habis pikir bagaimana kita bisa menghasilkan kehebatan dari keribetan ini. Saya tentu tidak akan protes kalau dengan sekolah yang ditempa kesulitan ini kita bisa pergi ke bulan. Fakta menunjukkan sebaliknya. Bahkan TKW yang sekolah dasarnya ditempuh dengan sama beratnya dengan para dokter saja hanya berakhir di ujung kesulitan. Tidakkah kita bertanya, jangan-jangan ada yang tidak beres dengan kurikulum persekolahan kita? Saya juga bertanya-tanya, akankah anak-anak dididik dengan baik kalau hanya belajar 6 mata pelajaran seperti di Selandia Baru, Denmark, atau negara-negara industri lainnya? Namun fakta yang saya temui ternyata pendidikan yang hanya fokus pada 6 mata pelajaran itu menempatkan pendidikan Selandia Baru terbaik ke-6 di dunia. Rasanya di sana juga tidak ada siswa yang kesurupan saat ujian, apalagi menyontek massal. Perlukah kita meremajakan cara berpikir kita? Nasihat anak untuk orang tua. Minggu-minggu ini, orang tua sibuk memikirkan anak-anak. Liburan, kenaikan kelas, kuliah dan jurusan, pekerjaan yang cocok, dan sebagainya. Orang tua merasa berhak mengatur dan menentukan masa depan anak-anaknya. Pada waktu yang bersamaan, saya menerima kembali mahasiswa saya dari berbagai lokasi. Mahasiswa S1 yang belum pernah menumpang pesawat, saya wajibkan pergi berdua atau bertiga ke luar negeri.
Jangan Anda tanya dari mana uangnya, pokoknya ada keajaiban. Anak-anak petani dan PNS yang hidupnya pas-pasan di UI itu sekarang sudah melihat macam-macam negara. Saudi, India, Jepang, Makau, Hong Kong, Cina, Laos, Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Pokoknya pergi ke negara yang penduduknya tidak bisa diajak bahasa ibu mereka dan tidak diantar oleh dosennya. Sementara itu, mahasiswa MM yang rata-rata berasal dari kelas menengah atas, yang datang ke kampus dengan mobil pribadi, saya kirim ke sebuah pesantren di Lamongan yang mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan dan kasih sayang lintas agama. Di sana mereka diajak mengasihi sesama, merawat kaum lansia yang dibuang anak-anaknya di hutan, merawat anak-anak balita yang dibuang orang tuanya sejak bayi, melakukan susur sungai, diskusi di pasar, serta berdialog bersama para santri dan petani. Yang dibagikan dalam kolom ini adalah apa yang saya dapatkan dari dialog dengan anak-anak didik. Ada kerinduan anak-anak untuk menyampaikan langsung kepada orang tua. Tetapi entah mengapa leher mereka tercekat dan suaranya tidak sampai ke sanubari kita. Tentu ada banyak cerita bagus dari mahasiswa berjiwa sehat yang tidak bermasalah, tetapi saya batasi saja pada kasus-kasus penting yang perlu kita perhatikan yang tidak hanya saya temui di UI, tetapi merata di antara Generation C di berbagai kampus di Nusantara. Selama bertahun-tahun, hidupku hanya belajar dan menuruti kehendak orang tua. Mereka pikir mereka lebih tahu dan keputusan mereka selalu baik. Begitu kata para mahasiswa. Mulanya, saya terkejut juga. Bukankah kuliah di universitas terkemuka suatu kebanggaan? Itu kebanggaan orang tua, bukan saya, ujar beberapa mahasiswa yang mengakui bahwa dirinya cukup pandai. Suatu hari, saya meluangkan waktu mendengarkan seluruh unek-unek mereka. Selama 12 jam, mereka maju ke depan berbicara tentang masa lalu dan masa depan. Tentu saja, banyak mahasiswa yang jiwanya sehat yang tidak saya bahas di sini. Namun semakin aneh perilaku mahasiswa, semakin tertantang saya mendengarkannya. Anda tentu ingin mengetahui apa yang saya maksud berperilaku aneh. Begini, misalkan berpakaian tidak matching, aksesori yang janggal, menyebut diri handsome atau pintar dari kata-kata orang tua sendiri, bercelana bahan kain seperti orang kantoran tetapi bersepatu kets, jarang mandi, berpenampilan kumuh, aroma tidak sedap, berpenampilan religius tetapi sorot matanya penuh amarah dan kata-katanya pedas, duduk menyendiri di sudut belakang dan tidak berani memandang, setiap diajak bicara menunduk takut, diminta maju ke depan tidak bisa berbicara apa-apa, bahkan anak-anak pandai pun ada yang saat diminta maju ke depan terlalu banyak bergerak, dan seterusnya. Orang tua mungkin berpikir tugasnya sudah selesai saat anaknya diterima di universitas terkenal. Seakan-akan terjamin masa depannya. Namun, sewaktu saya bongkar melalui metode naik panggung, terungkaplah segala unek-unek. Saya menemukan hidup sejumlah mahasiswa penuh larangan. Bahkan ada orang tua yang bila tahu anaknya pergi tanpa dosen akan panik dan melarang ikut. Sebagian lagi sulit mengontrol amarah, membanting 3 hingga 6 buah ponsel atau seringkali ketinggalan dan hilang berturut-turut. Rupanya ibunda sangat panik saat tidak bisa menghubungi anak gadisnya. Oleh karena itu, setiap kali hilang atau rusak, orang tua selalu menggantinya dengan ponsel baru. Saya juga menemui 1-2 rekaman kurang sehat yang mengajarkan hanya cara mereka yang benar. Orang atau kelompok lain selalu salah dan pantas disingkirkan. Tidak dapat saya bayangkan bagaimana masa depan anak-anak yang terpenjara beliefnya, miskin perspektif, tidak punya empati. Selain itu, banyak orang pintar menganggap orang lain yang berhasil sebagai ancaman. Lantas, apa hubungan antara perilaku yang kurang baik itu dengan perjalanan ke luar negeri dan ke pesantren yang saya atur di kelas?
Di atas pengetahuan yang dapat dibelikan orang tua untuk anak-anaknya, sesungguhnya mereka membutuhkan life skill. Life skills tidak didapatkan anak-anak dari guru kurikulum atau orang tua yang hanya mengejar nilai akademis, intelektual, atau rapor belaka. Mereka membutuhkan guru kehidupan, dan orang tua adalah guru hidup yang paling berarti bagi masa depan anak-anak. Apa sajakah life skills itu? WHO pernah menyebutkan life skills adalah modal untuk hidup sehat, dan UNESCO mengatakan bangsa yang maju dan perekonomiannya memiliki daya saing adalah bangsa yang menanamkan life skills sedari dini. Alan Galinsky menyebutkan 7 essential life skills, sedangkan yang lain menyebutkan 10. Kemampuan mengelola rasa frustasi, cognitive flexibility, fokus dan self-control, kemampuan mengambil keputusan dengan jernih, menimbang resiko, berpikir logis, kritis dan kreatif, berkomunikasi artikulatif, berempati pada kesulitan orang lain, serta kemampuan melihat dari perspektif yang berbeda, adalah apa yang disebut psikolog Carol Dweck sebagai growth mindset. Orang tua yang memaksa anak-anaknya perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan dan introspeksi. Anak-anak yang berhasil adalah anak-anak yang memiliki life skills, dan bangsa yang menang adalah bangsa yang punya keterampilan untuk hidup dan yang cara berpikirnya sehat. Negeri ini membutuhkan orang tua yang cerdas dan guru yang pendidik, bukan pengajar yang sekedar memindahkan isi buku. Begitulah bagian 2 atau bab 2. Artinya itu adalah akhir dari audiobook ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf atas kekurangan dari pembacaan saya. Mungkin ada suara-suara atau artikulasi yang belibet, tanda baca, dan seterusnya. Terima kasih telah mengembangkan diri selalu. Penasaran dengan isi dari Strawberry Generation yang ditulis oleh Renald Kasali yang sangat peduli dengan pendidikan yang ada di negeri ini. Saya juga pendidik, saya adalah guru juga. Jadi mari kita berjuang. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, namaste, shalom. Assalamualaikum.